Halo guys, dalam kondisi apapun kita bisa menyuarakan kebaikan ya guys. Dalam video ini aku akan mencoba menyuarakan kegalauan dari bapak ibu-ibu pensiunan ya, pensiunan PNS khususnya. Jadi di media sosial saya banyak yang bertanya dan curhat kapan tabungan perumahan saya dicairkan. Suratan ini keluar dari bapak ibu pensiunan PNS ya guys. Sebagaimana kita ketahui guys, bahwa bapak ibu PNS ini memiliki tabungan perumahan sejak tahun 1993. Itu Presiden Soeharto itu sudah membuat kepres yang mewajibkan setiap PNS itu memiliki tabungan perumahan rakyat, sehingga berdasarkan perpres ini gaji bapak ibu PNS itu dipotong untuk tabungan perumahan, yang kala itu dananya itu dikelola oleh Bapertarum PNS, Badan Pertimbangan Perumahan PNS ya, Bapertarum. Bapertarum ini saat ini sudah tidak ada, sudah dilikuidasi, dan asetnya itu telah dialihkan kepada Badan Penyelenggara Perumahan Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Berdasarkan undang-undang ini, Bapertarum yang mengelola aset PNS, aset tabungan perumahan PNS itu dilikuidasi dan asetnya harus dialihkan ke BP Tapera. Dan BP Tapera diamanahkan untuk mengembalikan dana tabungan tersebut kepada PNS beserta pengembangannya. Nah, yang menjadi kegalauan oleh Bapak Ibu PNS adalah sampai saat ini dana itu tidak tahu kapan bisa dicairkan, bagaimana cara mencairkannya, kepada siapa mereka harus mengadu, harus bertanya, mereka tidak tahu guys. Saya mencoba mensuarakan suara beliau-beliau ya, karena kita bayangkan kalau kita sudah tua, kita akan menjadi golongan yang suaranya minor mungkin ya, yang nggak terdengar ya. Tentunya sangat berbeda dengan suara-suara para artis, para provokator yang bisa menyuarakan apa saja dan mereka gampang sekali didengar. Sedangkan Bapak Ibu PNS ini mungkin suaranya tidak terdengar, dan saya coba untuk menyuarakan. Kapan dananya dapat cair? Kapan BP Tapera mencairkan uang Bapak Ibu PNS itu? Pertanyaannya ini sebenarnya gampang-gampang susah dijawab guys. Kalau dilihat dari BP Taperanya sendiri, secara regulasi, secara hukum itu sudah operasional guys. Jadi Presiden sudah membuat kepres soal pengangkatan komisioner, sudah diseleksi, sudah dipilih, dan sudah diputuskan oleh Presiden komisionernya. Presiden juga sudah membuat peraturan soal modal dasar. Jadi dana untuk BP Tapera ini sudah dikucurkan, dana modal awal untuk operasional. Kemudian tahun 2018 ya, modal dasarnya sudah dikucurkan. Kemudian tahun 2020 baru-baru ini pemerintah juga sudah membuat PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Nah, berdasarkan PP ini itu telah diamanatkan atau didelegasikan untuk dibentuk
Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pencairan dana tabungan perumahan rakyat PNS. Jadi PP sudah mendelegasikan pencairan ini, tata caranya, kepada Menteri Keuangan untuk mengaturnya. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah, kapan Menteri akan membuat Permenkyu itu? Nah, itu harus kita suarakan, makanya itu guys. Harus kita suarakan, ayo Bu Menteri segera buat peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pencairan dana tabungan PNS. Sebenarnya tidak hanya sampai di situ guys. Setelah tata cara pencairannya itu nanti diundangkan, pelaksanaannya akan sangat ditentukan oleh BP Tapra itu sendiri, komisioner BP Tapra itu, atau pengelola BP Tapra. Pengelola BP Tapra harus memiliki kepekaan ya, bahwa BP Tapra ini badan yang sifatnya sudah publik guys, karena dia mendapat gelontoran dana APBN, mengelola dana dari masyarakat, sehingga kulturnya harusnya sudah berubah menjadi kultur pelayan publik. Nah, pertanyaannya, apakah nanti BP Tapra akan punya integritas dan sense kepekaan untuk segera melaksanakan perintah undang-undang itu? Ini yang harus kita suarakan. Kalau tidak dilaksanakan ada sanksinya guys. Ada sanksinya. Jadi BP Tapra kalau dia terlambat melaksanakan pencairan itu akan dikenakan sanksi oleh otoritas jasa keuangan. Jika sanksi itu tidak dilakukan atau setelah sanksi itu tetap tidak mengembalikan, maka akan dikenakan denda. Sehingga nanti yang harus dikembalikan adalah tabungan plus pengembangan plus denda guys. Nah, itu guys. Semoga video ini bermanfaat dan bisa disuarakan ke khalayak dan terdengar oleh para pemangku kepentingan, sehingga harapan dan kegalauan dari para pensiunan, Bapak Ibu PNS maupun para ahli warisnya dapat segera berakhir ya guys. Terima kasih atas perhatian kalian. Dah.